Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, setelah pertandingan ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Ya, cuman kemarin gue nggak punya banyak waktu untuk bikin kontennya, bikin videonya. Baru hari Ahad pagi ini. Sebenarnya adalah aktivitas pertama bahkan ya, setelah tadi gue bangun. Ya, ingin gue sampaikan ke Sobat Football United. Seperti biasa gue ambil dari manunited.com. Sebentar, sebelum mulai, biar lancar, minum madu hangat dulu. Bismillah. Ya, Erik ten Hag memiliki beberapa pendapat ya. Erik ten Hag mengatakan kalau dia sangat bangga dengan timnya. Dia bangga dengan timnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ke Manchester City untuk bisa memenangkan FA Cup. Kita sangat kompetitif. Kita memiliki organisasi yang sangat baik. Mereka sangat sulit untuk dikalahkan dan tidak membiarkan memiliki open play ya, menghadapi tim terbaik di dunia saat ini. Kita berjuang kembali setelah ada gol cepat ya, kita tertinggal dari gol cepat. Dan kita mungkin satu-satunya tim di dunia yang mampu fighting back ya, ataupun juga berjuang kembali menghadapi Manchester City. Ini sulit ketika Anda kebobolan gol sangat cepat. Tapi Anda lihat sekali lagi, mental dan karakter dari tim sangat bagus. Kita tetap tenang. Kita tentu saja bisa saja melakukan hal yang lebih baik di possession, saya tahu. Tapi ini juga merupakan langkah selanjutnya yang kita harus lakukan. Tapi saya pikir hari ini bukan hari di mana kita menerima kritik. Karena kita bermain pertandingan yang sangat baik ya. Dan musim ini sangat fantastis. Kita memiliki peluang-peluang kita melalui Garnacho, melalui Rashford. Tapi ya, dan akhirnya juga kita memiliki peluang melalui 2 heading. Kita memiliki peluang untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita melakukan segalanya yang kita bisa lakukan, tapi saya happy dengan performa dari tim. Ya, Erik ten Hag menekankan, sepakat sih gue, maksudnya begini ya. Di kekalahan di final tentu saja ini menyesakkan, ini menyakitkan ya kan. Namanya kekalahan tentu saja ada beberapa pemain yang tidak tampil maksimal. Gue sudah singgung di review. Tapi Erik ten Hag menekankan ya saat ini juga harus dilihat bagaimana perjalanan tim ini. Jadi jangan terlalu dalam tanda kutip tenggelam ya dengan beberapa kekurangan individu di pertandingan final. Tapi juga bagaimana perjalanan Manchester United musim ini bisa berada di final dan juga jalannya pertandingan secara keseluruhan. Gua melihat Manchester United bahkan bukan saja tidak diunggulkan ya di final kemarin itu, tapi bagaimana Manchester United diprediksi, diperkirakan akan kalah banyak ya kan menghadapi Manchester City yang sedang dalam situasi yang mungkin terbaik ya. Sepanjang mereka berkompetisi, musim ini mereka punya peluang untuk treble ya kan, dan Erik ten Hag bahkan mengatakan mungkin salah satu tim terbaik di dunia saat ini dengan apa yang mereka miliki, apa yang mereka capai musim ini. Tapi Manchester United justru di final tadi itu dengan ketinggalan gol duluan ya kan, tapi bisa memberikan perimbangan, memberikan kesulitan juga bagi Manchester City. Erik ten Hag juga menyinggung tentang 2 gol yang sangat mudah. Tentang penalti, Erik ten Hag mengatakan ada peraturan-peraturan. Itu mungkin gol yang mudah, tapi kita juga kebobolan 2 gol yang mudah. Satu dari dead ball ya, dari setelah kick off, dan yang satunya lagi dari free kick. Jadi 2 gol yang kebobolan dari Manchester City ini berawal dari bukan dari open play ya kan, dari situasi bola mati. Dan menurut Erik ten Hag ini gol yang mudah yang harusnya bisa dihindari.
Tapi kita memenang bersama, kita kalah bersama. Anda harus lebih baik dalam organisasi. Ini akan jadi sebuah pelajaran. Sebagai tim, kita tidak melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi kalau Anda ingin memenangkan trofi-trofi di pertandingan-pertandingan besar ya, detail-detail itu membuat perbedaan. Ini sulit untuk diterima, tapi kita harus menerimanya. Gua melihat memang ada kesalahan-kesalahan individu tentu saja di 2 gol yang Manchester United kebobolan. Tapi bagaimana organisasi itu juga memiliki peranan yang besar. Di 2 gol yang Manchester United derita sih menurut gua, organisasi pertahanan. Begini, lini pertahanan kemarin secara umum tampil baik, tapi tidak konsisten. Ada hal-hal kecil ya yang akhirnya berujung gol, dan itu yang Erik ten Hag katakan detail itu sangat-sangat penting. Dan menurut gua detail tersebut ya ada kekurangan berupa konsistensi di lini belakang. 2 gol itu oke, mungkin Sobat Football United beberapa menyalahkan David De Gea dan ya karena tidak bisa mengantisipasi bola. Iya, tapi gue juga menyoroti bagaimana skema gol itu bisa terjadi. Bagaimana shoot ke gawang itu bisa terjadi. Gue melihat organisasi pertahanan di momen-momen tersebut tidak bagus, tidak baik, membuat kesalahan walaupun kecil. Tapi gue ulangi lagi seperti yang Erik ten Hag katakan, detail itu sangat penting. Kalau Anda pertimbangkan sebelum hari ini, kita dan Manchester City memiliki 42 kemenangan. Perbedaannya adalah hari ini. Anda bisa katakan kalau kita memainkan musim yang fantastis. Kita bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions. Kita telah memenangkan sebuah trofi dan kita memperoleh sebuah final. Jadi saya sangat happy dengan performa dari tim saya. Ya, gue juga singgung ya kan. Bahwasannya bahkan sebelum final gue sudah berkata apapun yang terjadi di final musim ini sudah musim yang luar biasa bagi Erik ten Hag. Dan itu akan gue ulangi lagi di sini. Hasil final itu tidak akan menghapus menurut gue pendapat gue bahwa musim ini musim yang luar biasa bagi Erik ten Hag. Di musim pertamanya dia di negara yang baru, di klub yang mengalami kesulitan betul, Manchester United musim lalu ya kan. Tapi dia bisa merubah itu semua. Beberapa contoh di tim lain gak gampang loh. Pelatih baru ya datang merubah situasi di klub yang sedang tidak bagus. Musim ini saja gue gak perlu menyebutkan klub-klubnya ya, tapi itu terlihat jelas gitu loh. Tapi Erik ten Hag justru mampu merubah itu semua. Bagaimana preseason yang tidak komplit, kekalahan di awal ya kan, bahkan kalah telak dari Brentford. Banyak yang menilai Manchester United tidak ada perubahan. Lalu di tengah musim gue ulangi lagi konflik dengan superstarnya ya kan. Dan Erik ten Hag mampu mengatasi itu semua menurut gue dengan bagus. Termasuk juga cedera, kekurangan pemain, budgetnya tipis, harus mendatangkan pemain ya kan, jadwal yang ketat, cedera, perjalanan tim yang naik turun, kalah telak menghadapi rival yang tentu saja bangkitnya ini kan tidak mudah sebenarnya. Tapi Erik ten Hag sekali lagi mampu membuat itu terjadi gitu loh. Artinya kebangkitan itu terjadi di momen-momen setelah Manchester United mengalami periode sulit, masa-masa sulit di musim ini. Yang menurut gue luar biasa sih. Dan ya akhirnya kita bisa memperoleh tiket Liga Champions, di mana itu merupakan target utama, 1 trofi, dan kalah di final menghadapi rival yang bisa jadi menurut gue nih modal yang berharga gitu loh. Manchester United menurut gue belum apa ya, ya memang belum layak mungkin untuk bisa mendapatkan gelar yang banyak di musim pertamanya, karena memang proses ini akan terus berjalan. Gue justru khawatir kalau Manchester United terlalu dalam tanda kutip sukses ya di musim pertamanya, justru ini akan membuat terlena manajemen dan juga skuad, dan ya proses perjalanan tim yang lebih besar lagi ini mungkin akan lebih terhambat gitu loh. Dan Erik ten Hag langsung menyinggung ya mengenai kalau kekalahan ini digunakan sebagai bahan bakar. Pertama-tama kita menunjukkan respect selalu. Tentu saja ini sebuah motivasi. Anda harus merasakan di perut Anda kalau itu menyakitkan. Dan itu harus diisi. Kita ingin berada di sana. Tim saya, pemain saya layak. Dan kita harus mendapatkannya. Ini merupakan langkah lanjutan yang harus kita buat. Saya katakan kepada para pemain saya sangat bangga dengan tim saya. Tidak hanya hari ini,
Tapi hari ini secara khusus bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka tetap bersama, bagaimana mereka disiplin di dalam pertahanan. Itu sangat brilian. Erik ten Hag menekankan kepada pemainnya, tidak kritik yang dia tekankan ya, tapi bagaimana rasa bangganya. Dan menurut gue ya ini sangat tepat sih. Karena bagaimanapun Manchester United ini kalah di final dengan tim yang mungkin sedang dalam periode yang terbaiknya dalam beberapa musim terakhir ini. Langkah selanjutnya ini tentang mengakhiri musim. Kita harus tenang, menganalisa musim, lalu juga melihat kedalaman, lalu juga menyimpulkan hal yang bagus, yang tepat, lalu mengambil langkah selanjutnya. Tentu saja selama musim kita juga terus melakukan pertimbangan-pertimbangan dan juga beberapa keputusan-keputusan di dalam proses. Sekarang musim telah selesai, kesimpulan adalah kita memainkan musim yang brilian. Ini bukan tentang gap di musim panas atau mendapatkan pemain masuk. Kita harus bekerja sepanjang musim, kita harus bekerja hari demi hari untuk mengembangkan dan juga untuk memiliki progres di dalam tim. Saya sangat bangga dari mana kita memulai musim ini dengan kekalahan telak menghadapi Brentford dan juga di Etihad. Selama musim kita juga memiliki kekalahan-kekalahan buruk menghadapi Manchester City dan juga away menghadapi Liverpool. Kita menunjukkan hari ini kita menang menghadapi City, bahwa kemenangan menghadapi Manchester City di Old Trafford pada saat itu bukan kebetulan. Kita hanya memiliki satu rencana, yaitu adalah mengimprove, mengembangkan lagi, meningkatkan lagi klub ini dan juga tim ini. Saya akan berjuang untuk hal tersebut. Saya punya ide-ide dan saya telah memberitahukannya ke klub apa yang harus kita lakukan. Tapi saya harus bekerja sama dengan staf saya dan juga dengan para pemain saya untuk bisa lebih baik musim depan. Kita saat ini berada di arah yang tepat, tapi ada beberapa masalah di pertandingan yang harus dikembangkan lagi kalau kita ingin melangkah ke tahap selanjutnya untuk memenangkan trofi. Menurut gue ini kalimat yang tepat ya, yang luar biasa. Bahkan Erik ten Hag menekankan betul bahwa gap di musim panas itu bukan soal mendatangkan pemain, tapi bagaimana juga bekerja dengan yang sudah ada. Luar biasa sih. Ini Erik ten Hag berarti betul-betul dia sedang menangani tim, klub, bukan sedang bermain game. Kenapa? Sering gue katakan kalau bermain game pasti sudah ya kan, selesaikan pemain A, B, C, D, datangkan D, E, E, F, ya kan, nanti ulangin lagi di musim dingin, lalu ulangin lagi selanjutnya. Itu kalau cara bermain game. Tapi Erik ten Hag tidak. Erik ten Hag tahu bahwa pelatih atau manajer yang luar biasa itu yang bisa memaksimalkan potensi-potensi pemain-pemainnya ya, dengan meningkatkan lagi kualitas sehingga bisa mampu bermain di kapasitas tertingginya. Dan itu nampaknya yang akan dilakukan oleh Erik ten Hag. Dan tentu saja mendatangkan para pemain baru itu juga termasuk juga memperpanjang kontrak ya kan, dan mungkin juga melepas beberapa pemain. Yang jelas Erik ten Hag sudah punya rencana. Insya Allah nanti akan gue bahas lagi di video selanjutnya. Itu tadi konferensi pers dari Erik ten Hag. Erik ten Hag sangat bangga dengan timnya dan tidak terlalu fokus dengan atau menekankan terlalu banyak ya ke pertandingan tadi, karena menurut dia perjalanan itu yang lebih penting. Dan Manchester United tidak berakhir ya setelah kekalahan di Piala FA ini. Ada musim depan yang harus lebih dipersiapkan. Tadi gue juga singgung, bukan tidak mungkin justru kekalahan ini justru hal yang diperlukan sebenarnya oleh klub ini dalam prosesnya menuju yang lebih baik lagi. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.